warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ibu-ibu, hari ini memang ditunggalkan untuk belajar pertemuan FTS setiap bulan. Nah, karena saat ini adalah pandemi COVID-19, sekarang kita memakai masker dan PSBB, jaga jarak. Jadi rajin-rajin cuci tangan. Bisa nggak cuci tangan? Bisa. Saya pakai sabun. Nah, itulah selama hidup pandemi ini harus pakai masker kemana-mana dan cuci tangan. Cuci tangan, jaga jarak. Sebatas ini, ibu-ibu, ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, langsung saja kita belajar. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang menjadi orang tua hebat. Mau jadi orang tua hebat? Mau. Pasti mau kan? Mau menjadi orang tua hebat. Itu kita pelajari. Kira-kira apa itu? Bagaimana cara menjadi orang tua hebat? Ada? Nah, sekarang kita pelajari yaitu tips menjadi orang tua hebat. Nah, ini mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Nah, maksudnya ini mengingatkan hal yang bahagia itu kepada anak. Apa yang membahagiakan kepada anak? Selanjutnya, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda, dan bersikap dan bertutur kata yang penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, apa itu tadi? Tips menjadi orang tua hebat. Mengingat hal yang baik, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, sejalan dengan perbuatan dan perkataan itu, ibu-ibu, contohnya seperti menyuruh anak belajar, maka kita ajari anak, misalkan nanti nyuruh anak yang rumah, tapi kita duduk santai, misalkan di nah, itu maksudnya kan. Lanjut, tips menjadi orang tua hebat itu ayah dan ibu bekerja sama dalam mengasuh anak. Lanjut lagi, apa itu? Misalkan bagaimana menjadi orang tua hebat? Mengasuh anak bersama suami dengan ibu. Kemudian lanjut, apa lagi ini? Ayah dan ibu berdiskusi dan memutuskan bersama hal yang terkait pengasuhan anak. Nah, berdiskusi memutuskan masalah itu. Lanjut, yang terakhir yaitu tentang ayah dan ibu. Ayah dan ibu tidak boleh bertengkar dengan tidak boleh berdebat di depan anak. Bertengkar di depan anak itu harus dijaga. Nah, cara itu maksudnya kan menjadi orang tua hebat. Jadi apa saja yang ibu ingat tadi menjadi orang tua hebat? Misalkan pengalaman ibu di rumah, pernah tidak ibu bertengkar dengan suami? Pernah. Tapi tidak Apa? di depan anak. Akhirnya anak bagaimana? Anak tadi. Iya, melihat orang tua berdebat dengan suami. Tetap Kemudian orang tua nangis. nangis ya apa? depan anak. Nah, kan itulah salah satunya tidak menjaga perasaan anak. Akhirnya anak itu kan bagaimana? Dia takut apa? Padahal dia kan sayang dengan orang tua. Kita ini kan perlu dinasihati anak, jangan kepala di depan anak. Itu berbangga. Anak besar kalau katanya. Itu kan pengalaman-pengalaman ibu. Kan masing-masing ya. Berbagi pengalaman, berdiskusi, kan? Apalagi pengalaman ibu dengan anak-anak. Bermain bagi anak. Nah, apa manfaatnya bermain bagi anak? Yang pertama, orang tua harus bermain dengan anak. Apa manfaatnya? Mengasah kemampuan fisik
emosi. Nah, kalau anak sedang emosi itu kita ajak anak merasa bahagia, misalkan belajar untuk mengekspresikan perasaan. Nah, kemudian meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermainnya. Nah, kalau kita bermain, dia kan meningkatkan, ibaratnya kan kedekatan dengan kawan-kawan bermainnya. Langsung cara berpikir anak. Apa cara berpikir anak? Memberikan pengetahuan baru. Nah, kalau anak itulah bosan, berarti kita alihkan ke pelajaran yang lain, misalkan kalau yang bermanfaat, misalkan belajar menyelesaikan permasalahan. Nah, kita hidup ini bermasalah tidak, Bu? Masalah apa saja masalahnya? Nah, kita ajari anak kita. Biasanya anak kita itu punya masalah tidak? Biasanya kan apa masalahnya anak ibu di rumah? Mau punya jajan? Bermasalah tidak? Kalau tidak punya uang? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Betul ya? Nah, dia kan punya masalah dengan kawan. Nah, bagaimana kita mengatasi anak itu? Kalau anak kan sering bermasalah sama kawannya kan? Nah, kita nasihati kan? Kalau anak misalkan sekawan dengan yang itu misalkan itu kan anak tuh nah, sosial memberikan kesempatan mencoba hal baru agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Sosial itu apa, Bu? Bersifat sosial itu misalkan di anak berteman, berhubungan dengan orang ke orang lain, itu namanya sosial. Kita bermasyarakat itu sosial. Kalau anak bertekan terus itu sosialnya baik tidak? Tidak, berarti kan kalau berkelahi. Ini bahasa, mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Nah, berbahasa Indonesia anak kita itu ajari bahasa Indonesia. Mulai sekarang belajar berbahasa Indonesia. Kalau di waktu dibutuhkan, nah ini seperti saya ini kan peliput kan. Nah, padahal harus berbahasa Indonesia. Biasa kan ajari pisau, barang kan. Nah, apalagi misalkan mangkok, cangkir. Nah, apa yang ibu tahu bahasa Indonesia? Bahasa kita ke bahasa Indonesia. Cangkir, mangkok pagi tadi itu tiagi ya. Keluar di cangkir tuh, Ibaratnya air, bahasa Indonesia air. Nah, bahasa kita Aye. bahasa kan belajar bahasa Indonesia. Pinjam. Bahasa Indonesianya apa? Kinjar. 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 Apa? Kinjar, yuk. Iya. Terus Sangke. Sampai ke lain. bangku, bahasa kita bahasa Indonesianya apa, Bu? Kursi. Nah, seperti itulah. Itulah. Cara menguranginya yaitu menjelaskan tentang akibat buruk, membuat aturan bersama anak, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir, mengacukan tindakan yang tidak berbahaya. Itu cara mengurangi perilaku buruk. Nah, ini cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Nah, usia remaja yaitu apa, Bu? Kemana mati anak remaja? Menjelaskan akibat dari perilaku Anak. buruk anak. Kemudian Balikin anak dia belum. meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Nah, kemudian memberi kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Nah, ibu-ibu, sekarang apa yang dapat kita simpulkan dari sisi satu tadi dengan judul tips menjadi orang tua hebat? Apa yang dapat ibu simpulkan agar kita menjadi orang tua hebat? Yang pertama apa?
mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Sejalan antara perbuatan dan perkataan. Lanjut apa lagi? Yang dapat ibu simpulkan. Ayah dan ibu harus berdiskusi memutuskan masalah. Kemudian ayah dan ibu jangan bertengkar, berdebat pendapat di depan anak. Nah, kita selesaikan dengan baik-baik. Nah, sebatas ini yang dapat kita simpulkan. Ada yang bertanya tidak? Sudah? Sudah. Kalau cukup sampai di sini, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.